Makanya saya sering mengatakan kepada kelompok-kelompok pengusung Hizbut Tahrir, ke Felix Xiao, dan kepada siapapun, mari kita diskusi. Jangan bersuara lantang di luaran, tapi kemudian tidak ada kontra narasi yang melawannya. Makanya kalau di googling nama saya menantang Felix Xiao, saya menantang Ismail Susanto, tapi ya nggak pernah dijawab. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan untuk melakukan penghadangan fisik terhadap kelompok-kelompok sebelah ini. Opsi terakhir itu adalah penghadangan fisik. Sebisa mungkin marilah kita melakukan proses-proses tabayun, kita melakukan proses-proses diskursus dan sebagainya. Ini memang tawaran saya karena kita punya tradisi itu dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, saya Rizky dari Singosari. Izin bertanya perihal bagaimana kami kader Ansor Banser yang nantinya akan bergerak melawan dari radikalisasi, melawan hal itu dengan ramah bukan marah. Dalam artian Islam kan mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam yang tidak seenaknya menghakimi orang lain, tetapi kita bisa mengambil hatinya mereka. Bagaimana caranya, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang dilakukan oleh Densus 88 hari ini mengacu kepada konsepnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang lebih memilih kepada diskusi dan perang pemikiran. Ini tradisi Islam. Islam dalam menghadapi kelompok-kelompok Khawarij ini lebih memilih berdiskusi. Tapi kemudian orang-orang Khawarij ketika anggotanya mulai digelontorkan sedikit demi sedikit oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, orang Khawarij kemudian menutup diri untuk tidak berdiskusi dengan orang lain karena takut anggotanya itu berkurang. Nah, kata-kata ajaran eksklusivisme itu bermula dari sini. Rata-rata Khawarij, orang-orang yang punya niat tidak baik, punya niat untuk memecah belah masyarakat itu rata-rata ajarannya eksklusif. Mereka tidak mau untuk berdiskusi dengan orang lain, padahal metode yang paling betul yang dicontohkan oleh sahabat itu adalah berdiskusi. Makanya saya sering mengatakan kepada kelompok-kelompok pengusung Hizbut Tahrir, ke Felix Xiao, dan kepada siapapun, mari kita diskusi. Jangan bersuara lantang di luaran, tapi kemudian tidak ada kontra narasi yang melawannya. Makanya kalau di googling nama saya menantang Felix Xiao, saya menantang Ismail Susanto, tapi ya nggak pernah dijawab. Nggak apa-apa, yang penting tantangannya sudah dilayangkan. Nggak apa-apa, nggak dianggap pun nggak apa-apa. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Nggak ada. Karena cara diskusi ini yang paling efektif menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau lewat perang, akhirnya tercipta perang-perang berikutnya, saling bantai satu sama lain dan dendam. Makanya saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan untuk melakukan penghadangan fisik terhadap kelompok-kelompok sebelah ini. Opsi terakhir itu adalah penghadangan fisik. Sebisa mungkin marilah kita melakukan proses-proses tabayun, kita melakukan proses-proses diskursus dan sebagainya. Ini memang tawaran saya karena kita punya tradisi itu dalam Islam. Imam Ghazali tidak setuju dengan Rumi membuat Tahafud al-Falasifah. Ibnu Rus tidak setuju dengan pemikiran Imam Ghazali membuat Tahafud at-Tahafud. Ini kan tradisi Islam. Lalu kemudian pemikiran Ibnu Khaldun juga tidak setuju dengan konsep-konsep politik, lalu beliau membuat Al-Muqaddimah. Habis itu diserang lagi Ibnu Khaldun, beliau kemudian melanjutkan menjadi Al-Ibar. Ini kan tradisi-tradisi Islam. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Nah, teman-teman sekalian, tim 99 setidaknya harus menggunakan pola itu. Tapi jangan lupa ke Kiai Ali nanti sijilnya. Jangan kemudian ababil doang, cuma terbang aja gitu. Kayak drone gitu, tapi nggak ada pelurunya. Buat apa? Itu ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Fahmi Aziz. Kebetulan barusan juga ikut dilantik, Gus. Saya berasal dari Sumber Manjing Wetan, Semak Tasek, Gus. Dekat laut. Jadi gini, Gus, tadi terakhir Gus Islah menyampaikan berkaitan dengan situasi dan politik internasional dan ideologi transnasional yang kemudian dicoba dan ingin dimasukkan ke Indonesia. Sebentar lagi, Gus, kita kan juga akan ada hajatan di negara kita, yakni pemilu. Terkadang kita melihat gejolak atau indikasi-indikasi gerakan radikal itu ketika kemudian ada kontestasi pemilihan pemimpin. Karena tadi Gus Islah juga menyampaikan terkait dengan kelompok-kelompok radikal ini juga memanfaatkan demokrasi untuk bagaimana kemudian bisa mencoba memasukkan ajaran-ajarannya. Nah, sebentar lagi kan ini juga ada pemilihan di tahun 2024 ini. Lah mereka juga masuk nggak, Gus, kira-kira di dalam ranah-ranah demokrasi yang kemudian mereka juga haramkan ini. Dan yang kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan hal ini, Gus. Kita kan juga ada di kelompok-kelompok mahasiswa, Gus. Seperti aktivitas-aktivitas Islam muda, aktivitas-aktivitas halakoh-halakoh yang kemudian mungkin mereka ketika ditanya organisasinya tidak ada lah. Mereka cuma mengatakan badan dakwah masjid, halakoh-halakoh tiap kelas dan lain sebagainya. Ini mereka juga ternyata menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan kepemimpinan yang haram bagi mereka. Negara ini memang tauhid. Di beberapa kampus di Malang ini saya sering menemui itu. Saya sering menyusup lah, ikut-ikut kegiatan halakoh-halakoh seperti itu. Di Brawijaya, di UIN itu juga ada aktivitas seperti itu. Lah pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa Nahdiyin mungkin mencoba untuk mengkanter dan memberikan narasi-narasi pembantahan lah dalam konteks halakoh-halakoh seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi berkaitan dengan kira-kira nanti gerakan radikalisme ini juga akan muncul nggak, Gus, di tahun 2024? Karena pembelahan tahun yang lalu, pemilihan yang lalu sampai hari ini kan juga masih ada. Apakah itu juga akan nanti digunakan oleh kawan-kawan dari gerakan radikalisme ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gerakan saya ini, melawan politisasi agama. Kalau yang di Twitter follow saya paling getol ini. Karena saya percaya bahwa ketika politik menunggangi agama, maka kejahatannya akan terlihat terhormat. Saya sejak dulu menggunakan adagium ini. Dan saya percaya dengan buku-bukunya, tulisan-tulisannya Ibnu Rus, Tahafud at-Tahafud, tulisannya Rumi dalam Fihi ma Fihi, bahwa tidak boleh umat ini dipecah belah oleh urusan politik. Saya juga prihatin urusan PKB dan PBNU yang nggak clear-clear ini. Ini Kiai Ali nggak ada lagi. Mumpung nggak ada aja lah saya bahas. Ini juga saya, kalau bisa ya, oh ada. Oh iya. Ini kalau bisa diklirkan, karena begini loh. Terpecah belah dengan urusan politik ini bukan hanya terjadi hari ini. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana Sunni dan Syiah yang bermusuhan ribuan tahun, nggak clear-clear ini urusan politik. Kemudian permusuhan-permusuhan dengan orang-orang Bani Umayyah dan Bani Hashim, ini juga terwariskan sampai hari ini, saling tuding satu sama lain, saling mengkafirkan, hakimiyah, takfiriyah. Kemudian dipoles lagi oleh Said Qutb dengan berbagai kitab Fidilalil Quran, Malim Fitori. Wah, udah makin kita ini betul-betul terseret ke arah politik. Belum lagi dipoles oleh orang-orang Wahabi, Muhammad Said Al-Qahtani, Al-Wala wal Bara' fil Islam. Habis hancur lagi kita. Nah, oleh karena itu, kemudian yang harus kita lawan di 2024 adalah politisasi agama. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari. Saya ulangi. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari di negara demokrasi karena kita berbasis elektoral. Orang Karangploso kalau mau nyalek, otomatis dia harus mewakili identitasnya Karangploso. Orang Nahdiyin Karangploso kalau mau nyalek, otomatis harus mewakili kepentingan-kepentingannya Nahdiyin Karangploso. Kalau orang Islam itu ingin nyalek ke Senayan, maka dia harus mengawal ruang-ruang politik di Senayan supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus nih. Nah, inilah politik agama, politik identitas. Tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas.
Kalau sudah politisasi, apapun ini negatif. Politisasi agama tidak boleh. Kiai Ali nyalek dari sini, PKB mewakili kepentingan Malang, mewakili Nahdien, maju ke Senayan. Ini politik identitas, politik agama. Boleh. Kalau nggak ada yang mewakili dari sini, kalau ada jalan bolong, siapa yang mau menyuarakan ke Banggar di Senayan? Nggak ada. Itu penting. Representing all the communities. Ini adalah based on electoral dari kehidupan berdemokrasi. Gak bisa dihindari. Orang Madura nyalek ya mewakili orang Madura. Kalau kemudian dia tidak mikirin orang Madura, dia memperkaya diri sendiri, jangan pilih lagi. Gitu loh. Jalanan di Madura itu hari ini betul-betul hancur, Pak. Saya nggak mungkin pilih lagi itu caleg-caleg Madura ini. Nah, kecuali Karangploso ini saya pilih. Ini loh, luar biasa ini. Nah, ini maksud saya. Yang tidak boleh politisasi agama. Makanya saya selalu menyuarakan, jangan pilih orang-orang yang menggunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk memperlancar terhadap kursi kekuasaannya. Karena kalau dia sudah berkuasa, nanti kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama. Nih, ini, paham ya? Kalau orang berkuasa menggunakan dalil-dalil agama, nanti kejahatannya ketika berkuasa juga akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Kata siapa? Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jelas. Jadi jangan pilih orang-orang yang menunggangi agama ini. Tapi kalau dia mewakili agama, otomatis harus kita dukung. Orang Kristen juga begitu. Dia akan memilih yang beragama Kristen untuk memastikan bahwa ruang politik ini tidak keluar dari jalur kekristenannya. Kan begitu. Nah, ini politik identitas ini. Tapi bukan politisasi identitas. Gitu loh. Makanya saya kemarin sangat dongkol juga ketika Partai Umat mengatakan, saya sebut aja partainya karena dia juga terbuka mengumumkannya, bahwa masjid itu adalah tempat jihad politik. Ya Allah, 60 tahun Bani Umayyah itu saling caci maki di dalam masjid, ya kan? Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, oh ini nggak sehat buat umat Islam. Lalu kemudian ditentukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dalam setiap akhir khutbah, khotib harus membacakan An-Nahl ayat 90 yang dipakai oleh NU sampai hari ini. Setelah berdoa kemudian ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Dan seterusnya. Ini karena apa? Supaya akhir khutbah itu bukan sebagai ajang caci maki. Lalu kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini cicitnya Sayyidina Umar, lalu udah daripada isinya mencaci maki, kemudian berikan dengan surat An-Nahl 90 supaya umat ini redam. Apa isinya? Supaya kalian berbuat adil dan saling menolong di antara sesemua kalian dengan saudara-saudaramu, dan kalian jangan membangun permusuhan di antara sesama orang lain. Ini isinya An-Nahl 90. Orang NU juga kemudian menyelipkan khotib ini, penggalan ayat ini di dalam akhir khutbahnya. Nah, ini gunanya. Artinya apa? Zaman Rasulullah pun dilarang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan politik, kecuali apakah, kemudian saya ditanya nih di medsos, apakah kemudian Rasulullah tidak pernah berpolitik di masjid? Iya, Rasulullah pernah menyuarakan berbagai ijtihad politik di masjid, tapi dalam rangka apa? Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Madinah supaya tidak tercerai-berai. Sering diutarakan oleh Nabi dalam khutbahnya. Yang kedua adalah melakukan konsolidasi perang. Ini dilakukan Nabi di masjid. Tapi apa? Untuk menghadapi musuh bersama. Ulama-ulama NU dulu juga menggunakan masjid untuk mengkonsolidasikan semua umat melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda ini musuh bersama. Sama seperti Nabi yang mengkonsolidasikan orang Madinah untuk melawan kafir Quraisy sebagai musuh bersama. Hari ini enggak, Pak. Orang berkampanye di masjid seperti Partai Umat ini, nanti yang ada orang dibujuk untuk ikut bersama dia melawan musuhnya dia saja. Ini bedanya di situ. Nanti dia akan menyuarakan di masjid, jangan coblos partai ini, jangan coblos partai itu, jangan coblos partai A, B, C, D, cobloslah Partai Umat. Kan begitu. Orang diminta untuk melawan musuhnya dia. Bedanya dengan Kanjeng Nabi itu, Nabi mempengaruhi orang dan mengajak orang untuk melawan musuhnya Nabi dan musuhnya seluruh umat di dalam masjid itu untuk melawan common enemy, musuh bersama. Nah, ini bedanya di situ. Makanya ketika saya melawan Pak Surya Paloh tentang politik integritas dan politik identitas, ya itu, gitu loh, ya. Kita harus menyuarakan lawan politisasi agama 2024 supaya umat tidak terpecah belah. Hari ini kan begitu, Pak. Dulu kita pemilu 2014, 2019 kita berantem, cebong, kampret, kadrun, baser istana segala macam. Ini kan produk-produknya ini. Prabowo dan Sandiaga Uno udah jadi menteri, kita masih ribut di bawah, Pak.
Ini efek politisasi agama ini. Nah, 2024 jangan lagi kayak gitu. Kita dibego-begoin elit politik, di atas sudah salaman, kita masih cerai. Suami istri cerai gara-gara politik banyak, Pak. Ketika Prabowo dan Jokowi rujuk, yang suami istri cerai ini nggak ada yang rujuk ini. Nikah lagi dengan orang lain. Itu loh, politik ini udahlah. Kemudian yang satu lagi. Oke, mungkin yang terakhir di mana karena nanti kita jam 5 pas kita akhiri gitu. Ya itu dia, makanya saya Ya. ukur. Jangan jam pas ya. Bagaimana mahasiswa ini mengcounter halako-halako yang ada di kalangan mahasiswa yang tidak berbentuk organisasi tapi Wahabi gitu. Ini bagian saya sebenarnya. Saya paling senang itu tampil di satu segmen yang sedikit homogen di kalangan mahasiswa. Karena apa? Saya bisa menggunakan pendekatan-pendekatan empiris dan akademis di situ. Jadi saya tidak harus bisa memilah-milah segmennya. Kalau di sini kan saya harus pilah-pilah ini segmennya. Saya pakai bahasa terlalu tinggi takutnya ketinggian gitu. Terlalu rendah takutnya kerendahan gitu. Nah, apalagi di Madura, waduh, saya itu kadang-kadang yang sudah dibahas ditanyain lagi. Madura kan. Nah, itu kayak gitu-gitu itu makanya ya kalau saya sih terus terang harus dengan menggunakan halakoh-halakoh dan daurah-daurah. Itu harus. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara frontal karena dunia akademis itu tidak mengenali. Bahkan kata Henry Kane, termasuk juga menurut menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ketika orang sudah membunuh ilmu pengetahuan itu sama artinya dengan memenggal manusia. Nah, pendekatan-pendekatan terhadap kalangan akademis ini memang harus menggunakan ilmu pengetahuan. No other choices. Jadi nggak ada pilihan lain. Harus dengan diskusi. Saya paling senang diskusi itu. Daripada cuma saling mengkafirkan, ya kan? Sekarang ini kan kalau beda pandangan dikit dikafirkan, fasik, liberal, syiah, segala macam. Biasa itu. Saya ini udah dikirim neraka berkali-kali, Pak, tiap hari. Iya, wah dinerakakan terus. Saya itu betul-betul dicap liberal ya itu karena saya lulusan Amerika ya, Mbok. Saya dulu kok bisa sekolah ke Amerika itu. Akhirnya disangkain liberal betul saya. Nah itu tapi ya alhamdulillah biarinlah. Ada salah satu YouTube di Jember. Ini sampai ada 8 itu kontennya khusus menyerang saya. Nama akunnya Benteng Akidah. Saya juga nggak tahu. Wah nyerang saya. Islah ini dibiayai oligarki. Dia ini adalah susupan orang Kristen untuk memecah belah Islam. Ini liberal, ini anti-Zionis. Segala macam. Duh saya tuh kok jadi penting sekali buat dia. Sampai polisi pernah ngasih tahu, Gus, ini bisa dilaporkan, ini ada deliknya ini. Udah memenuhi unsur. Ah udahlah saya capek ngurus begituan. Ternyata Allah yang tidak terima. Dibuka aibnya, sekarang ditahan di Polres Jember. Gara-gara meniduri santrinya. Nah, tidak perlu saya, Allah berkehendak. Gitu, ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Islah, izin. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam dari abah saya karena orangnya ngefans sekali sama jenengan. YouTube-nya itu setiap hari itu beliau nonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini Gus Islah izin. Kebetulan saya ini tidak pernah berangkat dari pondok pesantren. Saya murni dari SD negeri, SMK negeri, baru kuliah di kampus NU. Kemudian saya jelas merasakan keresahan-keresahan sebagai generasi muda yang berasal dari sekolah negeri, bagaimana paham-paham radikalisme itu dimasukkan ke sekolah-sekolah umum negeri, seperti itu. Nah, berangkat dari itu, sekitar tahun 2020 saya mendirikan, kebetulan saya salah satu pendiri Duta Pancasila di Kabupaten Malang. Kebetulan kenapa kok Kabupaten Malang, kenapa nggak Malang Raya? Karena melihat kota Malang itu sudah banyak wadah untuk generasi muda berekspresi pun di Batu. Tetapi Kabupaten Malang sebagai wilayah terbesar kedua di Jawa Timur itu jarang wadah yang betul-betul memberikan kesempatan generasi muda untuk peduli terhadap NKRI. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Gus, di tahun 2020 kami ada 15 Duta Pancasila. Kemudian di tahun yang kedua dari 33 kecamatan kami punya Duta Pancasila di 27 kecamatan masing-masing 2 sampai 3 orang. Nah, yang menjadi keresahan kami di sini adalah mayoritas yang ikut duta jelas jarang sekali kader-kader NU. Kebanyakan yang bergabung di organisasi duta itu mayoritas adalah mereka-mereka dari sekolah negeri umum. Nah, kemudian di tahun kemarin di acara Natal kami minta masing-masing yang berada di kecamatan itu untuk terlibat di gereja-gereja kecamatan mereka. Ternyata apa?
yang menentang mereka itu justru bukan dari orang tua, bukan dari lingkungannya, tetapi guru dari sekolah yang memberikan rekomendasi kepada mereka untuk ikut Duta Pancasila. Nah, ini kan kami akhirnya berantemnya itu akhirnya kan dengan guru. Nah, hal-hal ini ternyata memang sudah masuk ke ranah sekolah-sekolah negeri umum yang barangkali juga menjadi PR bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mungkin secara konkret saya begini Gus Islah, mau minta permintaan kepada jenengan, kira-kira mungkin bulan depan atau pasca lebaran, kapan kami diberi waktu untuk bisa bertemu langsung dengan jenengan, untuk kami semua bisa menimba ilmu, terutama untuk melawan gerakan radikalisme di kalangan organisasi kami, anak-anak muda di sekolah umum negeri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap, insya Allah nanti bulan-bulan Syawal saya bisa ke sini. Saya kebetulan setiap Lebaran itu pulang ke Madura saya. Dan biasanya saya tinggal di Madura min 10 plus 10. Jadi 20 hari saya di Madura. Satu syaratnya, saya nggak nerima bayaran. Mohon maaf, saya udah umumkan secara terbuka. Dan bahkan akomodasinya nggak usah repot. Pokoknya tentukan tanggalnya, tentukan lokasinya, saya datang. Akomodasi nggak usah repot-repot, udah pokoknya nggak usah pikirin, saya hadir. Kalau sekali-sekali maksa saya ngasih honor, saya nggak mau datang lagi. Itu syaratnya, ya. Makasih. Udah, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mana. Akhir-akhir banyakan bercanda ya. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada para alim, para alama, dan juga kepada asatid, masyayikh, habaib. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.